Yo, balik lagi sama gue di channel Lunatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Nggak Bitcoin teman-teman, ini kan hari Minggu ya. Ya, untuk Ethereum dan juga PP ya. Jadi khusus untuk altcoin hari ini. Jadi teman-teman bisa request. Kemungkinan kita akan bikin 2 video di hari ini gitu ya. Jadi kalian bisa request di kolom komentar kira-kira altcoin mana yang pengen saya bahas di next video di hari ini. Dan overall market sebenarnya masih sideways ya, di situ-situ aja, belum ada pergerakan yang ya bagaimana signifikan. Cuman ini ada beberapa yang naiknya lumayan seperti Chainlink, Avax gitu ya, mantulnya lebih lumayan sekitar 4-5%. Ini ada XMR, Monero ya 8%-an, dan Sui lumayan ya 11%-an. Oke. Ya, ini OP juga lumayan 4-5% teman-teman. Yang lainnya ya overall masih sideways, masih begitu-gitu aja. Kemarin udah saya update untuk Solana dan juga Bitcoin ya. Jadi sebenarnya di awal-awal nih pengen saya reminder ke teman-teman sekalian. Di sini kan memang kita ada path to all season ya. Istilahnya ini kayak guide-nya awal-awal tuh apa aja money flow-nya sampai kita bisa merasakan all season. Jadi kalau kemarin-kemarin itu mungkin bisa dibilang mini all season ya di awal tahun ini. Tapi kalau misalkan the real all seasonnya ya masih jauh teman-teman. Dimana kita bisa lihat ini sedikit reminder aja buat teman-teman ya. Ini kan ada P1-nya. Ya, P1 itu pasti money flow itu ke Bitcoin dulu. Makanya kenapa Bitcoin itu strong sendirian gitu. Ibarat naik itu sendirian, mungkin yang lain itu kedampak dikit-dikit tapi turun itu ngajak-ngajak. Nah, gitu ya. Kemudian next lagi ini PS2 itu Ethereum. Nah, jadi ini Ethereum ini outperform, itu maksudnya Ethereum itu naiknya itu lebih signifikan ketimbang si Bitcoin. Nah, habis itu baru large cap nih. Ya, jadi kayak misalkan selain Ethereum tuh kayak misalkan BNB, kemudian Cardano, Solana, XRP dan lain sebagainya yang capsnya itu besar, yaitu mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya. Nah, baru terakhir ke all season. Nah, di sini dari mid cap, low cap, micro cap semuanya itu pump to the moon. Nah, jadi memang di sini ada urut-urutannya sampai nanti kita melihat sinyal yang cukup baik sebenarnya itu waktu Ethereum itu mampu outperform dari si Bitcoin. Nah, itu bisa menjadi sign awal. Ya, sign awal untuk kita menuju all season. Ya, jadi sekali lagi ya ini yang perlu kita tunggu. Dan gimana nih untuk Ethereum? Sebenarnya Ethereum itu masih lesu ya. Masih lesu. Dimana kalau kemarin kan kita bahas itu Solana ya. Solana itu masih berada di range sideways dia di sini. Berarti Ethereum setidaknya kalau mau outperform dari si Bitcoin dan bahkan Ethereum juga ya sekuat Solana lah, bisa dibilang minimal posisinya itu masih berada di atas range $2.850. Berarti di range kisaran sini nih, masuk di sini dia zonasi ini. Tapi kan kenyataannya tidak ya, dia breakdown naik ya, di sini sideways, kemudian di sini false break, grab likuiditas ya, drop signifikan, sideways sebentar langsung lanjut drop lagi, bahkan jebolin dari lowest sebelumnya nih teman. Nah, di sini kita bisa lihat juga secara daily time frame ya. Di sini tuh ada semacam tahanan. Ya, kita bisa bilang juga ini area demand ya. Area demand nih lagi di testing nih sama si Ethereum. Ini coba saya tandain dengan box warna putih ya. Oke. Area lebih bawahnya lagi di mana di sini? Ya, ini adalah previous SNR untuk si Ethereum. Ini di sekitar berapa? $2.068 sampai $2.130. Kemudian untuk range atasnya di $2.241 sampai $2.300. Jadi dua range target support untuk si Ethereum secara daily ini di box putih ini menjadi area krusial untuk si Ethereum saat ini. Ya, at least balik lagi nih. Kalau simpelnya kita lihat ini kan ada shadow ya, atau tail candle cukup panjang. Ya. Kurang lebih kalau misalkan memang market masih fear menjelang cut rate, bukannya nggak mungkin untuk Ethereum ini perlahan by the time ya. Either di sini ada yang mantul dikit dulu ya, kemudian perlahan turun lagi testing dan ngisi untuk week sebelumnya testing lagi. Dan terbentuk yang namanya double bottom, walaupun sebelum ini sekedar sebuah tail candle atau shadow aja gitu teman. Jadi mungkin kenaikannya pun ya masih bisa kita expect sekitar $2.350 sampai sekitar $2.400 lah untuk si Ethereum sebelum dia lanjut turun lagi ya menjelang cut rate tersebut gitu ya. Jadi price in itu mengenai cut rate udah kita benar-benar rasakan. Jadi hopefully nanti cut rate-nya itu soft landing dan market bisa rebound. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman ya. Cuman ya memang tidak bisa langsung to the moon karena market harus benar-benar bisa menyerap likuiditas baru ya. Istilahnya kan itu ada cut rate. Kemudian pengusaha-pengusaha kan melakukan pinjaman dulu, proses dulu. Setelah dia dapat duitnya kan dia harus
harus ibaratnya ya usaha dulu, jualan dulu sampai nanti dapat cuan lagi bisa masukin ke market. Ya kurang lebih kan seperti itu kan, makan waktu juga ya. Jadi nggak semerta-merta oh ini cutter langsung to the moon, nggak begitu juga si konsepnya teman-teman ya. Jadi itu sedikit ataupun sekilas. Jadi ini adalah area krusial untuk si Ethereum secara daily time frame. Dan yang perlu di note adalah selama kita belum melihat si Ethereum ini outperform pergerakannya dibanding si Bitcoin, ya kita masih akan berada di bayang-bayang P1 atau Bitcoin season. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita benar-benar butuh yang namanya Ethereum season dulu deh untuk sign awal yang lebih positif. Ya baru nanti disusul large cap, baru all season terjadi ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Ethereum secara hourly gimana nih? Nah, secara hourly kita bisa lihat ya, jelas banget strukturnya ini bearish ya. Dan ini kan area tahanan sebelumnya, ini coba saya lebih klasifikasikan seperti ini. Ini sudah terbreakdown, so ini target retracement atas ya, atau kenaikan di atas ini untuk dia bisa reject lagi teman-teman. Ini coba saya tandain dengan box warna merah terdekat. Nah, ini satu, kemudian keduanya di sini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di antara dua range area sini yang perlu sekali diperhatikan dan diantisipasi untuk si Ethereum. Ya at least mungkin short termnya oke, dia naik dulu lumayan gitu ya. Dia naik dulu di sini bisa reject lagi, atau sekali lagi teman-teman di sini dia ambil lebih atas lagi baru reject lagi. Ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi gambaran terdekat itu di sekitar 2.350-an, kemudian di atas itu di sekitar 2.450-an dolar. Sekitar range area itu yang bisa diperhatikan untuk si Ethereum secara time frame 4 jamnya gitu ya. Dan mungkin by the time dia naik pun korektif, ya mungkin bisa teman-teman bisa pantau either dia membuat sebuah channel atau sebuah rising wedge dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti baru teman-teman bisa pantau sekali lagi. Tapi secara zonasi ini dulu aja nih untuk Ethereum gitu ya. Nah kemudian untuk PP gimana? Ini adalah perspektif terakhir secara daily yang sempat saya sharingkan ya. PP terakhir, nah ini sekitar 11 hari yang lalu ya. Jadi di situ juga ada yang komen, waduh nyangkut di PP dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi ya di sini adanya good opportunity ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sini untuk bagian bawahnya ada kena touch 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kena touch untuk bagian bawah trend dan support. Bagian atas ini 1-2 kali kena rejection gitu ya. Dia bergerak dalam sebuah falling wedge besar, dan di sini plus ada tahanan nih, support tuh ya, dari previous area support dan juga adanya tekanan support nih di sini untuk si PP ini sekitar berapa? 0,0583 sampai 625 dolar. Ini adalah range krusial dan juga strongnya untuk PP. Kalau jebol dari sana ya akan visit more or less ke sekitar 0,0388 sampai 416 dolar. Ya jadi ekspektasinya ya at least ini dulu udah bisa nahan laju penurunan dari si PP atau koreksinya sampai cut rate terjadi. Kalau ini jebol ya more or less dia bisa turun lebih jauh lagi. Ya jadi ini menjadi concern. Ini coba saya tandain dengan box warna hijau, area yang benar-benar krusial dan penting banget untuk PP saat ini. Kurang lebih masih sama, nggak ada yang berubah. Dan kalau kita lihat secara time frame daily lebih detail ya, sorry ini outlook untuk yang lebih besar ya. Sebenarnya lebih cocok kalau kita lihat secara weekly nih. Ya, cuman ya tadi gambarannya secara chart patternnya daily ya it's okay. Cuman kita mau lihat lebih detail lagi ya, ini another view. Kalau ini kan the bigger picture-nya ya. Secara garis besarnya nih kalau kita lihat, oh ternyata terbentuk sebuah channel ataupun falling wedge. Di sini ada area krusialnya, area tahanan support confluence juga. Kemudian gimana nih kalau misalkan kita lihat dengan perspektif yang lebih detail lagi. Sebenarnya dia setelah breakdown naiknya bertahap ya, bergerak dalam sebuah channel dan akhirnya dia sudah breakdown. Ya memang kemarin tuh kita expect ya. Sebentar coba 4 jamnya. Di sini adanya pemantulan dulu ya, rejection untuk dia lanjut turun lebih bawah ya. Dia sempat testing di box merah ya di sekitar 0,0821 dolar nih. Memang nggak setinggi 86 gitu ya. 821 aja udah reject nih. Kita bisa lihat di sini udah reject, perlahan turun dan sampai saat ini gitu ya. Jadi untuk view-nya masih sama, teman-teman. Untuk si PP masih berpeluang untuk dia melanjutkan penurunannya. At least untuk dia testing nih di 0,059 dolar. Di mana ini tahanan pada pergerakan di 5 Agustus lah. Kemudian mendapatkan reaksi pemantulan yang signifikan dan ya hopefully di sini pun mendapatkan pemantulan yang sama untuk PP. Ya minimal dia balik lagi lah 0,0706 sampai 76 dolar lah, sekitar area itu. Ya untuk PP ini bisa sekali diperhatikan dan
kalau kita lihat ya di time frame 1 jamnya gimana nih. Nah 1 jamnya kurang lebih, ini coba saya hapus dulu ya. 1 jamnya kita bisa gunakan sebuah trendline resistance seperti ini. Sebentar, nah ini juga trendline support seperti ini ya. Jadi dia bergerak di dalam sebuah, ini coba saya geser ya teman-teman biar nggak terlalu penuh. Bergerak dalam sebuah channel ya, testing 1-2 di sini resistennya beberapa kali ya mendapatkan rejection. Jadi kalau memang market merestui ya Bitcoinnya kan Ethereumnya ini masih adanya peluang ya untuk mantul dulu ya secara hourly maupun daily ya. PP juga more or less breakout dari sini, setidaknya ya bisa visit bagian atas kembali nih untuk si PP. Ini coba saya tandain, ini previousnya dia yang mendapatkan terakhir kali mendapatkan reject cukup strong nih di sini. 0,077 dolar sekitar area itulah. Ya box merah ini menjadi area krusial atau tahanan untuk PP. Once dia breakout pun visit area situ ya, reject dari situ ya akan ngelit untuk dia testing area lebih bawah, dimana itu swing low yang terdapat pada pergerakan 5 Agustus 2024 ya untuk PP. Jadi palingan itu untuk update PP dan juga Ethereum ya, hopefully cukup clear untuk saat ini teman-teman. Tentunya tetap harus lebih bersabar ya menghadapi market kayak gini, khususnya untuk di spot marketnya ya, karena ya market masih benar-benar dalam kondisi takut ya, fear menjelang cut rate nanti, dan beberapa news event juga akan muncul di minggu depan dan yang akan saya update dan juga bahas di hari Senin bersama dengan video Bitcoin. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Happy weekend, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.